Assalamualaikum semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Fendri Diary. Nah, ini aku tuh mau share lagi ya aktivitas aku. Nah, kali ini aktivitasnya aku tuh mau bikin video ala-ala ya. Gimana sih caranya aku tuh ngambil video. Nah, ini sebetulnya aku tuh mau goreng telur ya teman-teman. Tadi aku pengambilan gambar ngambil telur di kulkas. Jadi ini aku serong sedikit ke sini ya untuk tripodnya. Karena kan tadi pas aku taruh telur di situ nggak kelihatan ya di kamera. Nah, ini aku klik dulu ya supaya nggak lupa ketika videonya jalan ya. Nah, ini aku jalan untuk taruh telur di sini ya teman-teman. Nah, ini kemudian tiba-tiba Pak suami datang, jadi anak aku tuh langsung drama. Jadi aku pause dulu ya teman-teman, aku benerin anak aku dulu ya untuk bukain pintu. Nah, ini tripodnya aku pindahin lagi ke sini karena kan aku mau sorot ke teflon itu. Jadi mau aku fokuskan ke situ ya karena kan aku mau goreng telur. Jadi pokoknya di balik layar itu banyak banget ya dramanya, tapi memang diperlihatkan di kamera itu nggak kelihatan ya dramanya. Pasti kalian semua juga ya yang nonton ini, yang konten kreator pasti dramanya tuh juga banyak. Oke, tadi aku tuh ngambil blue band ya teman-teman. Jadi aku nih pengambilan videonya nih cukup sederhana. Kalau misalkan mau lebih estetik, tadi sebetulnya ketika aku ambil blue band, bisa juga ya diarahkan ke tangan aku ketika aku ambil blue bandnya itu ya teman-teman, mentega maksudnya. Tapi karena ini aku buru-buru jadi nggak aku shot ya ke situ ya, nggak aku shoot ke situ ya teman-teman. Oke, ini aku lagi memperjelas lagi ke teflonnya, karena kan aku mau memulai ya teman-teman. Tadi kan blue band sudah masuk. Ini udah panas ya minyaknya atau blue bandnya, kemudian baru aku mau masukin telurnya. Nah, ini untuk pengambilan video yang di kamera satunya, ini aku pakai tripod duduk ya teman-teman. Jadi di rumahku ini ada dua tripod, tripod berdiri yang nampak di sini sama tripod duduk ya. Tripod duduknya nih yang biasanya aku gunakan ketika aku bikin video budgeting atau bikin meal plan, atau ketika masak juga aku pakai tripod duduk ya, atau misalkan unboxing ya teman-teman. Oke, ini tadi tripodnya aku pindahin ke sini karena aku tuh mau ngambil garam ya teman-teman. Dan maaf ya ketika dubbing ini pun aku tuh di sebelah anak aku ya teman-teman. Biasa ya emak-emak. Nah, tadi tuh supaya lebih kelihatan jelas ya ketika aku ngambil garam, makanya untuk tripodnya aku pindahin ke arah situ. Lalu aku pindahin lagi ke sini supaya lebih sorot lagi ke teflonnya. Jadi seperti ini ya teman-teman, untuk ngambil video sudah ada bayangan ya, makanya tripodnya mesti dipindah-pindahin. Ini kan sempat aku tinggal ya, makanya handphonenya itu aku matiin. Nah, ini karena aku mau balik telurnya, makanya ini aku mau pasin lagi handphonenya, lalu uh, di diklik ya tombol untuk menyalakan videonya. Oke teman-teman, di sini aku juga mau share ya gimana sih cara kita memulai untuk bikin channel YouTube. Jadi tempo hari aku tuh nonton ya di salah satu konten kreator ya YouTube channel ketika dia membagi ilmunya. Nah, ini aku mau bagi juga ya di videoku dengan cara aku ya teman-teman menurut pengalaman aku. Nanti aku sisipkan ya di kolom deskripsi untuk YouTube channelnya ya. Oke, sebelumnya aku mau info ini untuk tripodnya aku pindahin ke sini karena aku tuh kan mau ngebersihin meja ini ya teman-teman, makanya supaya kelihatan. Oke, mulai aja ya untuk membahas itu tadi ya tipsnya. Yaitu yang pertama yaitu perhatikan lingkungan sekitar kamu ya teman-teman. Nah, apa sih yang sering kamu lakukan? Jadi awal aku bikin YouTube channel itu sebetulnya karena aku kan punya Instagram, di situ membahas tentang home decor. Makanya ketika aku bikin YouTube channel itu, aku tuh mau membahas tentang gimana caranya misalkan pasang wallpaper atau gimana gitu ya. Ternyata nggak jalan ya. Kemudian sejalannya waktu aku mau bikin YouTube channel yang temanya jalan-jalan. Tapi setelah aku belajar cara bikin YouTube segala macam, baru aku menemukan konten IRT teman-teman. Setelah itu baru aku memikirkan ternyata IRT itu sesuai dengan bidang aku. Karena kalau misalkan konten jalan-jalan kan nggak setiap waktu kita jalan-jalan ya teman-teman. Makanya kalau misalkan aku memutuskan jalan-jalan, otomatis aku bakal jarang-jarang juga untuk upload. Makanya aku memutuskan konten IRT karena di dalam konten IRT itu bisa juga kita bikin video ketika IRT jalan-jalan ya teman-teman. Dan konten IRT pun bisa juga home decor, jadi bisa juga pasang wallpaper. Pokoknya IRT itu bisa mencakup semuanya gitu ya teman-teman. Jadi setelah tahu lingkungan sekitar kamu, kebiasaan kamu, baru kita tentukan ide topik utama. Oke, nih Pak suami kan datang ya, tiba-tiba baru pulang dari kantor. Nah, seperti ini ya untuk di balik layar.
Nah, kemudian setelah kita tentukan ide topik itu utama, ini topik utama aku adalah aktivitas aku sehari-hari ya sebagai ibu rumah tangga. Setelah kita menentukan topik utama, gimana sih caranya kita menentukan topik utama? Yaitu kita menentukan dari passion kita, apa sih passion kita gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu skill kita tuh apa? Misalkan masak gitu ya. Nanti kalau misalkan kita skill kita masak, baru kita bikin konten fokusnya ke masak-masak gitu ya teman-teman. Kemudian langsung aja ya setelah itu yang kedua, setelah perhatikan lingkungan sekitar kamu, lalu yang kedua yaitu jangan terlalu idealis ya. Jadi ketika kita memulai bikin YouTube channel, kita kan pasti butuh inspirasi ya, contoh panutan gitu. Nah kalau untuk IRT biasanya untuk inspirasinya yaitu Nia Hermanto, kemudian Bunda Zulaika Pratiwi, lalu juga ada Bunda Twin. Tapi kalau aku dulu tuh awal-awal bikin konten IRT itu adalah kontennya Mam Yunita Farazi atau Fariza gitu ya teman-teman. Mohon maaf kalau salah nama. Itu biasanya aku tonton setiap hari teman-teman. Aku tuh kayak seneng aja nonton videonya. Jadi aku tuh kayak terinspirasi. Oke, ini aku lagi ambil video di sini. Aku sorot ketika aku taruh piring nasi ke meja ini ya teman-teman. Oke, kalau misalkan kita sudah, tahu inspirasi kita, terus kemudian kita bakal, beberapa kita contoh ya teman-teman, caranya dia ngambil gambar, cara dia dubbing gitu ya. Nanti sejalannya waktu kita bakal menemukan jati diri kita ya teman-teman, seperti apa kita ini gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu belajar bikin jadwal atau schedule ya, karena ini penting banget, karena kita mesti menentukan nih, maunya kita nih uploadnya setiap hari atau 3 kali seminggu atau 1 hari 2 kali bisa jadi atau 1 minggu sekali. Karena kita mesti tahu kapan kita syuting, kapan kita edit, kapan kita bikin ide kontennya ya teman-teman. Nah itu aja sih yang bisa aku bagi tips memulai bikin YouTube channel ya teman-teman. Selain itu banyak banget ya, seperti kita mesti belajar bikin thumbnail, gimana caranya kita belajar untuk ngedit ya teman-teman, itu bisa dipelajari di YouTube channel banyak. Nah ini aku tuh ambil video ketika aku tuh mau nganter nasi ke kamar ya, jadi tripodnya aku taruh di situ. Nah ini aku mau pindahin ke sebelah sini karena kan nggak kelihatannya ketika aku berjalan menuju ke kamar, jadi seperti ini ya. Nah ini ada suatu insiden ya, jadi ketika aku pindahin ke sini, aku tuh lupa ngeklik ya teman-teman, jadi belum jalan videonya, jadi otomatis aku balik lagi dan aku ambil video lagi, jadi 2 kali. Nah makanya ketika beraktivitas ambil video tuh makanya durasinya tuh lebih panjang dibanding jika tidak ambil video ya teman-teman. Dan ini suara background videonya aku agak pelanin ya karena rame banget ya suara anak aku. Jadinya aku pelanin aja ya, pokoknya di balik layar tuh bener-bener riuh banget. Dan nantinya kalau misalkan kelihatan di video tuh kan kayak aku tuh tenang gitu ya di video, padahal aku tuh mondar-mandir ya teman-teman. Satu syuting udah selesai videonya. Nah ini adalah tripod aku duduk ya teman-teman, aku taruh di sini tadi, aku letakkan di sini. Dan ini langsung aja ya aku perlihatkan afternya ya teman-teman. Nah ini kondisi di luar rumah, ini agak kenceng ya anginnya dan agak mendung. Jadi untuk pengambilan video tadi beraktivitas itu aku pakai handphone Samsung yang before ya. Untuk afternya aku pakai handphone Xiaomi ya teman-teman. Bisa dilihat ya perbandingannya. Oke tadi ini kan afternya ya ketika aku ngambil telur lalu syuting ke sininya ya bagian ketika aku taruh telur. Seperti ini ya teman-teman, udah tahu ya bayangannya. Dan terima kasih ya aku ucapkan sudah ngeklik videoku ini. Sedang ngapain nih sambil nonton videonya, sambil beraktivitas atau sambil rebahan. Aku temani ya aktivitasnya dari sini. Semoga aktivitasnya berjalan lancar ya sesuai yang diinginkan. Dan ini tadi ketika aku sharing, terus kemudian aku bikin video ini tuh nggak bermaksud menggurui ya teman-teman. Karena ini cuman sharing aja gimana cara aku ambil video, terus kemudian aku berbagi cerita aja ya teman-teman. Kalau misalkan ada kesalahan di dalam videoku ini, ada kekeliruan, mohon dimaafkan ya, karena ini kan durasi. Makanya semuanya diinfokan secara cepat gitu ya, disesuaikan dengan durasi yang ada. Oke, ini nampak ketika aku tuh goreng telur ya teman-teman. Aku tuh cuman goreng telur aja karena anak aku tuh bangun tidur terus belum makan. Itu siang menjelang sore. Terus aku gorengin telur aja karena kebetulan hari ini aku tuh nggak masak ya teman-teman. Dan kebetulan
stok makanan aku tuh udah habis ya di kulkas, aku tuh belum belanja mingguan, jadi mudah-mudahan minggu ini aku tuh bisa belanja mingguan ke pasar. Nah, ini ketika aku lap-lap meja ya, aku lapnya cuman bagian sini aja karena kan nanti aku mau taruh ini ya, apa, piring untuk telur dan nasi di sini. Jadi biar kelihatan bersih aja ya. Buat teman-teman yang baru menemukan YouTube channel aku ucapkan selamat datang ya. Salam kenal, aku Gita, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. YouTube channelku ini berisi tentang rutinitas aku sehari-hari ya sebagai ibu rumah tangga. Ada kalanya di luar ataupun di dalam rumah ya teman-teman. Dukung YouTube channel aku juga ya teman-teman dengan cara like, komen, kemudian di-share ya jika suka dengan videonya. Jangan lupa juga di-subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan jika aku ada upload video baru. Terima kasih ya. Nah, ini ketika aku taruh kecap ya, tadi seharusnya kalau misalkan mau lebih estetik, ketika aku ambil kecap bisa disorot ke situ ya teman-teman. Tapi karena aku mau buru-buru jadi langsung aja aku tuang kecapnya di situ. Nah, ini ketika aku sorot ya, ketika aku masuk ke kamar. Sampai sini dulu aja teman-teman video dari aku. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Yang buruknya dibuang jauh-jauh. Mohon maaf atas kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum. Dadah.